Halo semua. Oke, halo. Enggak ada gini. Ya? Enggak ada gini. Mau bikin. Oke. Halo semua. Halo semua. Berisik. Halo semua. Ya. Halo semua. Halo semua. Hari ini kita ada banyak konsep baru. Wow. Sekitar ada satu. Ya, satu banyak. Satu banyak. Dua sih disebut banyak sih. Nah, yang pertama apa tuh? Nit. Yang ngomong kan lu ya? Wah. Yang pertama, pilih satu kartu. Kita belum kenal sebelumnya. Ya, kita pakai sama lah. Sebenarnya ini random juga. Tapi Metode random yang baru lah. lebih keren. Enggak sih. Iya. Lebih kelihatan jumlahnya. Nggak 3.000 lagi, udah berkurang. Kita nggak pakai sulap, nggak pakai selir. Kan kalau ini bisa gini kan, kita bisa simpan dulu kita. Iya, Ini yang asli. terus. Ya, itu yang pertama. Kita akan pakai kartu sekarang. Di sini ada beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan. Nggak banyak lagi, capek soalnya. Iya. Ada ribuan kemarin kan. Aduh, Iya. sampai 2 part itu masih ada banyak sebenarnya. Betul. Cuman kita nggak masukin aja. Iya. Jadi terbatas gitu doang. Kalian bisa lihat nih, ini selesainya kapan bisa dilihat. Iya. Bentar lagi selesai nih. Nah, Tapi ini masih tumpukan pertama. masih itu. Nanti Masih ada tumpukan-tumpukan lain di belakang layar. kalian belum lihat di situ, Belum di situ, di situ, di situ, di situ. Nah, ya. Nah, yang pertama kita pakai metode baru. Nah, metode baru sih. Objeknya baru. Kemudian yang kedua, seperti yang kita bilang, setiap minggu kita akan ada hal baru sesuai dengan topik yang kita bahas sebelumnya ya. Betul. Jadi Yang pertama nih ada si Batman. kita bahas superhero nih, part 1. Yang kedua kalian ingat kita bahas banyak kan? Nah, kita ngomong yang kita banyak ini. Kita bahas superhero Flash, banyak yang keluar siapa? Godzilla, keren kan? Karena thumbnailnya Thumbnailnya Godzilla, kalian lihat gak? Godzilla. Nah, ini dia nih Godzilla sama persis lagi. Godzilla-nya, punggungnya. Keren ya? oh, panas ya. Nanti kayak syuting panas ya. Nggak, Semangat ini gitu. semangat. Grogi. Mau beri yang terbaik. Berita baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Oke. kita akan masuk hari ini topik yang baru. Tenang, nggak ngomongin superhero lagi. Iyalah. Karena ini kita tema yang lain, ya. Karena kita akan random di sini. Ya, tema kita hari ini kita akan ngomongin teknologi. Teknologi, ya. Teknologi khususnya di dunia smartphone, ya, atau ponsel pintar. Ya. Nah, kita semua nih sekarang kan pasti rata-rata majority pakai smartphone ya. Harusnya, ya. Apalagi yang kalian nonton di YouTube sini Iya, nggak mungkin kalian akses ini lewat radio. lewat handphone kayak Atau radio bisa nggak bisa, nggak tahu. kan nggak keluar gambar. Siapa tahu radio ada fitur baru. Nggak ada, Nanti belum kita ada. cari. Ya. Ya, jadi pasti kalian nontonin pakai smartphone kalian, entah dari tier ya Atau banyak- smart TV. atau smart TV, benar. Tapi pasti nggak lepas dari smartphone. Smart. Ya, dengan kata smart itu ya. Karena kita bisa lakukan apapun gitu ya. Kayak banyak hal di-compile, digabung jadi satu di perangkat yang kecil. Kalkulator bisa, Jam bisa. jam bisa, ya. Termometer, Betul, barometer, bener, speedometer. bener. Ya. Ukur sio juga bisa kan. Dulu teman gue pernah bercanda, kan waktu itu era-era apa? Era-era baru muncul smartphone tuh yang touchscreen, full touchscreen. Dia bilang, nih HP gue bisa jadi timbangan. Heeh. Terus? Bingung kan? Jadi timbangan. Heeh. Nih, dia taruh di lantai. Diinjak. Yang bener lu bisa. Kan pada gaptek kan, pada belum tahu gitu smartphone bisa apa. Jadi timbangan dong.
Nokia pasti. Sakti coy. Dia berani. Ya, nanti mungkin kita akan singgung Nokia. Iya, Kita oke. bahas. Dia Kita salah akan- satu superhero di smartphone. Bener. Ya. Nah sekarang ada lagi tuh yang kemarin tuh yang lu kirim riset. Oh iya tuh, baru tuh apa itu ya? Nanti Itu- kita itu. coba cari liputan. Ada nanti. Iya, nanti masih ada. Iya. Kayaknya Huawei apa ya? Iya, dari Huawei itu gue nggak tahu model apa. Itu kayaknya masih prototype ya, masih belum launching gitu. Iya. Pukul bata nggak pecah. Pukul batanya yang pecah. Aduh, sakti Sakti banget banget. tuh. Ya, Nanti jadi mungkin tunggu gadget ini review ya kali. iya, Nanti David gadget. gadget in tolong di review yang kayak gitu. Ntar kita masukin di sini. Enggak lah, masuk telinga aja. Ya, Keluar. kalau keluar. Nggak apa-apa, kita optimis. Iya. Oke, kita mulai kali ya. Ya, Pertanyaan pertama. dulu aja. Lu Android atau iOS? Android, ya kita kasih tahu dulu Android dan iOS itu apa. Oke. Ya, karena mungkin yang nonton kita bukan Gen Z nih. Yang nonton kita bapak-bapak, Boomer. ibu-ibu, atau papa-mama, kalian-kalian yang Gen Z. Apaan tuh Android, iOS? Iya. Ya kan? Nah, Android dan iOS itu adalah operating system. Betul, OS ya, operating system. Operating system. Apa tuh operating system? Sistem yang Membuat handphone kalian atau smartphone kalian berjalan. betul. Ya, jadi itu program di dalam handphone kalian. Nah, Ya. ada dua program yang besar yang dipakai majority. Ada yang lain sebenarnya. Ada Windows OS. Oh Windows bukan Iya. Android. Oh beda ya. Beda. Oh ya waktu Windows itu zaman OS. Nokia keluar tuh dia pakai Windows ya. Bener. Ya, tapi yang mendominasi pasar sekarang dua ini nih. Ya. Android sama dan iOS. Ya, Android dan iOS. Lu yang mana? Pertanyaannya gitu kan? Di sini. Ya, kalau gua sekarang pakainya Android. Ya. Tapi pernah mencoba iOS. Oh pernah. Oke gimana tuh? Pernah itu dalam konteks bukan punya gua, minjem punya orang dan rasain, oh ternyata iOS tuh simple ya, clean ya. Terus habis itu tasnya tuh cepat gitu. Oh. Jadi dia tuh punya apa ya kita ngomongnya? Dia punya RAM tuh nggak gede-gede amat. Kalau kita lihat spesifikasi handphone yang pakai iOS, iPhone gitu biasanya, itu mereka RAM-nya mungkin 2, 4. Oh kecil ya. Iya. Biasa kalau pengguna Android udah ketawa-ketawain tuh. Iya. Apa? Itu cuma 2. Bisa main apa? Iya, punya Kayak YouTube gua nge-lag. 8, 16, 32 gitu kan. Nah, tapi memang iPhone nggak diperuntukkan. Gue jarang lihat orang pakai iPhone tuh buat full main gitu. Iya. Jadi mereka tuh productivity Baru-baru ini dong ya. baru-baru ini 15. nih, bener. Tapi kalau kita ngomong dari awal, dia nggak didesain untuk itu. Makanya nggak butuh RAM gede-gede. Terus habis itu, meskipun RAM-nya kecil pun, ya, dia tuh hebatnya didukung update softwarenya tuh panjang. Oh ya? Iya, jadi misalnya kita beli iPhone 3 nih atau iPhone 5 gitu ya. iPhone 5 kan udah jadul banget tuh, nggak tahu berapa tahun yang lalu kan. Kalau sekarang 15, berarti dia anggaplah 10 tahun lalu, 9 tahun lalu lah kalau nggak ada nomor yang di skip gitu misalnya. Iya. 9 tahun lalu aja mungkin dia masih dikasih update sampai 2, 3, sampai 4 tahun lalu kan. Oh 5 berarti tahun kayak lebih gitu. setara iPhone 10, 11 ya? Iya, iPhone 10 X ya berarti? iPhone X atau iPhone 11 ya? disclaimer ya kalau salah tolong diperbaiki. Iya. Ya. Tapi yang setahu gue dia tuh panjang nafas update softwarenya. Meskipun handphone nggak mampu lagi, tapi tetap dikasih. Lu masih eligible nih, masih berhak untuk dapat update software ini. Kalau lu nggak cukup lagi storage-nya, ya gimana? Tapi kan gue kasih, gitu loh. Mau kalau Android nggak panjang? Android, nah, pertanyaan bagus. Android nggak panjang. Beberapa sekarang baru mereka tuh jadi ajang jualan. Kayak Samsung nih. Samsung dia launching kemarin misalnya berapa gitu gue lupa. Terus dia ada kasih nih garansi 4 tahun update software, 5 tahun security patch. Oh. Sampai dikasih tahu begitu. Nah berarti kan sebelumnya kan mau dia. Jadi nilai jualnya ya Bener. sekarang ya? Oh. Jadi mau dia dong. Kalau gue pengen ini tetap hidup atau penjualnya banyak ya gue kasih terus. Kalau enggak ya gue sekali 2 kali udah nggak bisa dapat lagi ya.
Ya, dituntut lu ganti HP. Benar. Lu bertahan dengan itu aja. Betul. Nah, kayak gitu. Nah, kalau iOS itu panjang. Meskipun handphonenya udah nggak itu lagi, nggak muat lagi storage-nya. Jadi udahlah, nggak bisa update lagi. Ya udahlah, meskipun gue dapat iOS 8, iOS 7 gitu misalnya, nggak bisa update lagi, ya udah. Update pun buat memorinya habis buat itu doang, OS-nya doang. Nggak bisa isi apa lagi. Oh gitu. Iya. Terus dia nggak ini. iOS itu di iPhone itu dia tuh sistemnya nggak ada, bukan nggak ada ya. Kayak nggak ada deh, setahu gue ya. External card, memori tambahan. Iya, kayaknya iya, setahu gue juga Iya. ada ya. Kalau Android kan bisa beli micro Iya, SD gitu, SD. tambahin gitu kan. Meskipun sekarang juga Android udah mulai kurangin nih. Ada beberapa doang yang bisa. Rata-rata enggak, karena itu pun dikasih storage-nya gede. 256, 512 giga. Iya, kadang-kadang kalau itu dia bisa single SIM card ya, single Betul, nano betul. SIM ya. Either lu pakai satu kartu telkonya, satu lagi buat storage-nya. Iya. Atau nggak bisa sama sekali. Iya, nggak bisa sama sekali. Cuman dua-duanya pakai SIM card gitu. Iya. Nah, jualannya iPhone di sana. Storage, cloud. Ya betul, dia jualnya ke cloud ya. Iya. Jadi dia kasih lu, nih, lu cuma bisa 128. Ah, data lu kan pasti gede-gede kan? Nggak muat kan? Bisa lu simpan di cloud. Lu simpan di cloud, subscribe. Hmm. Gitu. Tapi ya yang gue tahu karena dia pakai cloud, bagusnya itu kalau ekosistem lu semuanya pakai iOS, bisa lu pakai Mac, pakai iPhone, iPad, Apple Watch nggak ada ya, kayaknya Apple TV, Apple TV gitu ya. Kalau lu pakai cloud itu semua bisa di drag kemanapun gitu loh. Jadi semua file yang lu upload bisa lu drag kemanapun. Tau gue? Benar-benar. Karena satu sistem gitu, satu ekosistem. Jadi kan sejenis kan. Jadi lu punya akses sama gitu. Lu tinggal bikin satu ID, Apple ID. Benar. Udah. Dia nggak kebantu Google semua. Dia sendiri Apple ID. Iya, makanya dia nggak pakai Google ya. Benar-benar. Dia tuh keren. Justru Android kan dari Google kan? Benar. Iya, Android dari Google. Fitur-fiturnya Google. Di Android pun ada sebenarnya di fitur Google, which is Google Drive kan. Ya, Google Drive atau cloud-nya juga ada ya. Sistem Iya. cloud-nya lah. Benar. Cloud itu by the way media penyimpanan Di awan. di awan. Ya sebenarnya di server. Server itu apa? Ya tempat untuk menyimpan inilah data-data kita lah. Kalau nggak mau lagi di handphone, dia ada satu Penyemprotan. Ini mitos ya guys ya. Kayaknya tiap kali gue datang ke sini ada penyemprotan. Bukan pesawat, pesawat. Iya, pesawat. Ya. Nah, Oh, itu cloud. Iya. Keren banget gitu. Keren. Kita bahas cloud lewat pesawat. Kalau Lewat. kita bahas Jangan. selesai gitu. Oke, itu. Nah, kayak gitu. Jadi dia jualannya di sana. Nah, seamless. Dia tuh seamless banget. Jadi kalau misalnya gue pernah lihat ya, dia connect nih iPhone 1 ke iPhone 2. Kalau dia apa namanya? Berbagi data gitu kan pakai AirDrop namanya. Jadi itu dia deketin aja begini, teng, pindah. Dan ke zaman dulu ya. Iya, kalau dulu NFC baru mulai. Bukan cuy, infrared. Lu lewatin zaman infrared gak? Lewat tapi jarang pakai. Iya, gue dulu pernah tuh. Deketin kan ujung ininya kan. Teng. Iya, deketin. Kalau beda dikit Cuma- udah nggak connect. Cuma kirim gambar yang cuma berapa kilobyte gitu dulu ya. Tungguin 5 menit. Kesenggol. Ulang lagi. Datanya korup. Bener. Iya. Sekarang dibikin lebih canggih. Bener. NFC terus AirDrop dulu kayaknya baru NFC. Harusnya ya. Iya, kayaknya AirDrop dulu baru NFC. Itu tempelin gitu kayak Iya. kayak Goku sama Vegeta mau. Tinggal di tap kayak pakai Vegeta. ini aja, kayak pakai apa? E-money kan. Bener. Tinggal di tap gitu. Dia nggak harus ditumpuk begini, samping-sampingan gini aja. Teng. Ya tinggal deketin aja. Iya. Bahkan ya, lu mau connect WiFi sharing dia, lu begini aja deketin, dia langsung ke detect. Oh, lu mau connect ya? Iya, sama kan, berarti kan cara bacanya sama gitu. Ada Bener. sensornya kan. Iya. Dia tuh kayak nge-shortcut banyak hal gitu loh. Iya. Kalau di Untuk- Android lebih step by step-nya lebih banyak gitu. Yang unggul di iPhone menurut gua sih UX-nya ya, user experience-nya ya. Jadi ketika lu menggunakan iPhone itu lu ngerasa banget pakainya tuh simple gitu. Gitu. Gue sih Bener, nggak pernah bener. pakai iPhone ya, cuma gue dulu punya iPad gitu. Jadi gue pakai iPad beda banget. Lu tinggal pakai motion gesture-nya aja enak kan. Dia tombolnya cuma satu, 3 deh, 4. Tombol yang tengah itu master Iya, ini. iya.
terus tombol 2 volume. Volume mana lagi? Ada tombol volume sama power, udah. Cuma 4 tombol doang. Itu kali, vibrate kali, silent. Ya bentuknya kayak switch Wah, gini, kayaknya iPad 2, iPad atas 1. bawah. iPad zaman dulu pokoknya. Tapi simpel lah, maksudnya lu tinggal lu pinch, tinggal lu ini drag-nya gampang, ini enak. User experience-nya bagus. Iya, dia menang di sana sih. Gitu. Nah, tapi Android, tadi kan kita ngomong iOS. Android itu memberi kebebasan tinggi untuk usernya. Iya, dalam tanda kutip bebas ya. Bebas berkreasi. Bebas yang terbatas. Nah, Iya, kita bebas tak terbatas. terbatas ini. Terbatas loh. Emang iya? Iya, terbatas. Si Android. Tetap kan ada ranah-ranah yang tidak boleh dilewati, tetap. Oh iya, tapi lebih Lebih luas bebas lah, lebih bereksplorasi. Iya. Compare sama iPhone kan? Compare sama iPhone, Ya. betul, di Android. Jadi Android tuh dia memberi lu kebebasan untuk custom sendiri temanya misalnya. Iya. Custom sendiri icon pack-nya. Custom sendiri lu punya bahkan apa namanya launcher-nya aja lu bisa custom. Iya. Banyak lah, Banyak gitu. banyak. Jadi orang tuh kadang berlomba-lomba buat launcher yang paling bagus. Iya. Icon pack yang paling bagus, temanya ini, temanya itu, gitu. Belum lagi kalau di swipe ada animasinya. Wah banyak deh pokoknya deh. Dulu pas gua awal-awal pakai Android tuh, gua demen gara-gara itu. Tapi ada resikonya. Resikonya kalau salah gitu, salah install gitu, mati dia. Oh, Namanya itu, separah itu. namanya apa ya? Adalah isunya lah namanya itu lah. Deep root apa back root, gue lupa lah. Pokoknya tiba-tiba dia mati, nggak bisa gerak lagi. Oh, routing. Oh iya. Routing kan itu proses buat ngebuka akses itu kan, Iya, akses. unlimited resource itu kan. Iya. Nah, setelah itu kan dia udah nggak ada kunci pengamannya lagi dong. Iya. Nah, jadi kalau lu install yang salah, mati dia. Udah mati lu harus, wah gimana nih? Gue pernah mati handphone gue. Aduh, gimana nih? Cari. Internet masih belum secepat dan sebanyak itu datanya. Colok sini, colok sana, kedip, sampai berdoa. Aduh, gimana nih Tuhan, tolong biar dia Baru bangun. ganti. Gitu. Baru ganti gue gimana nih? Tapi gara-gara itu jadi belajar gitu. Jadi banyak pengalaman gitu. Oh, bisa begitu ya, keren ya, gitu. Berasa saintis gitu lah, padahal cuma install doang. Baru jadi hacker. Colok doang gitu. Itu Android dan iOS. Kalau lu gimana? Lu lebih prefer kemana? Condong kemana? Sih kayaknya Android ya. Android ya. Iya, karena gua nggak masuk range harganya iPhone. Menurut gua harga segitu itu kayaknya ekosistemnya, karena ekosistem gua kan lebih banyak Android ya. Google sih, maksudnya nggak ada ekosistem iPhone gitu. Jadi kayaknya ya Android aja. Android aja. Gitu aja. Ya, orang Ada beberapa hal yang gue bisa lakuin di Android tidak bisa lakukan di iPhone, jadi kayak masih ya udah. contohnya? Contohnya gue biasa main game di emulator misalnya. Oh, bener. Emulator. Bener. Bisa main emulator. Apa nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa emulator. Nggak bisa. Bener. Gitu. Karena beda purpose juga kali ya. Beda Ciptainnya. makanya mungkin ya. Nggak tahu juga ya. Karena kan itu exclusivity-nya iPhone kan. Untuk menjaga security-nya dia tetap memang berjalan dengan bagus gitu. Ini nggak bisa sembarangan. Download apa-apa juga nggak bisa sembarangan. Iya. Dari Nggak bisa dari luar. dari Safari nggak bisa kan. Iya. Download apa segalanya nggak bisa. Harus emang dari, kalau misalnya mau download musik mungkin harus dari iTunes kan. Semua atau itu. Bahkan mungkin nggak bisa download. Cuma mungkin lu subscribe atau apa. Iya. Lu bisa dengerin doang gitu. Bener. Nah itu dia. Itu makanya. Dia banyak multi income dia tuh dari sana. Iya, tapi kalau Subscription. ekosistem lu satu udah semua iOS tadi kan bagus semua. Bisa Bener. tadi iTunes atau ID ya lu main Putar di mana? Jalan. Mac jalan, iPad jalan, semua jalan. Bener sekali doang. Iya, bisa kan buat semua. Bener. Wah. Tapi ya bikin lu jadi terikat, lu sekalinya ke iOS lu nggak bisa tarik balik gitu. Bener. All in. Iya. Makanya buat Android user buat pindah ke iPhone juga mungkin agak susah ya. Menurut gua. Mungkin. Nggak tahu sih, tergantung. Pelan-pelan bisa lah. Iya. Ya, tapi harus aware. Kalau udah masuk tuh susah lepasnya. Karena perintilan. Tapi sekarang sudah bisa Type C. Bener, itu fitur yang sangat bagus. Type C.
Tapi nggak tahu Type-C-nya itu dia bisa connect gampang nggak ke laptop yang biasa itu sekarang? Bisa. Dia bahkan ya, emang Apple tuh suka jualan emang Cina emang sih. Ya. Jadi dia tuh ada dua tipe kan, ada yang pro sama yang nggak pro. Iya. Kecepatan Type-C ini bedain transfer datanya. Yang pro 100 kalau nggak salah. Yang ini sampai 1 giga. Jauh gitu. Jadi mendingan ini, mendingan itu gitu. Terus dia productivity dia sih yang dia unggulin sih. Colok kamera bisa langsung pindah transfer teng gitu. Iya makanya. Nggak ribet gitu. Gitu guys. Kalau kalian gimana? Kalian saat ini Android user atau iOS user? Atau kalian mungkin ada tambahan yang kita belum tambahin tadi, kayak iOS lebih keren dari itu. Kayaknya Android lebih keren dari itu. Ya, bisa jadi. Gimana? Kayak Plus minusnya. plus minusnya. Apa aja sih? Atau kayaknya enggak, itu bukan minusnya, itu mah plusnya. Bisa. Silakan tulis Kita di kolom pokoknya komentar. Ingin menimbulkan perdebatan. Kita suka. Next. Persis nih guys. Ini kita udah kocok aja tadi udah lihat ya. Lu pakai Android atau iPhone sekarang? Nah, Ini lucu banget ya. Tertarik Switch gak? Ini sama persis ya. sama persis guys. Jadi kalau tertarik Switch gak, kita bahas yang itunya aja. Tertarik Switch gak? Gue tertarik sih. Gue sih udah punya Nintendo Switch ya. Bukan. Oh bukan, bukan itu. Bukan. Tertarik pindah gak? Pindah dari Android ke iPhone, dari iPhone ke Android. Tadi gue sih singgung dikit, gue sih belum ya. Belum. Kalau tertarik atau enggak, belum ada ketertarikan yang membuat gue untuk. Tapi kemarin itu karena iPhone 15 kemarin jadi buat bisa gaming ya dalam tanda kutip ya, yang triple A loh. Game yang triple A maksudnya game yang high end gitu loh. Betul. Kayak Lara Croft, kemarin yang dijual itu dia bisa main Hogwarts. Hogwarts Legacy, Hmm. Resident Evil 4 Remake, Hmm. Resident Evil Village. Lara Nah, Croft juga terus gue bisa. suka Resident Evil franchise kan. Hmm. Wah, tapi masa beli iPhone 15 cuma buat main? Tapi belum ada proofingnya juga nih. Udah ada. Udah ada, Tapi yang rata itu. kiri. Rata kiri. Ya, jadi istilah rata kiri itu maksudnya lu kalau stat default misalnya quality gambar, ininya tekstur segala macam, paling kiri ya. Paling minim. Paling minim, biar Iya. minimum. Yang bisa jalan Yang penting jalan gitu. Iya. Nah, saya cuma rata kiri katanya. Oke. Belum bisa rata kanan. Masih digodok mungkin softwarenya. Mungkin atau enggak mungkin karena rendering dari yang quality di PC kepindah ke iPhone kan beda kan juga. Betul. Jadi mungkin lagi di develop itunya. Jadi masih baru-baru lah. Mungkin tunggu iPhone 17 baru mungkin udah stabil gitu untuk main jadi gaming gitu. Jadi gue nggak tahu quality baterainya gimana, panasnya gimana, gue belum cek sih. Iya. Tapi bisa running aja itu udah wah. Iya. Meskipun kadang kita suka. Harganya jauh cuy. Iya benar. Jauh cuy. Kalau di compare sama kayaknya misal apa yang Black Shark ya. Kayak ROG. Ya, ROG phone gitu ya. Yang khusus buat main Yang game. buat gaming gitu ya udah kayak laptop aja, yang laptop gue aja udah kentang kayak gitu, kalah jauh sama ROG phone gitu kan. Itu masih 10 jutaan kali ya, 10 Nah, 11 kan? belasan lah, tapi ya gitu. Benar. Meskipun Masa Android biasa nih? ya Android pun nggak dibilang murah-murah banget juga kalau yang high end sekarang. Iya makanya. Mereka tuh udah mirip-mirip lah. Iya, tapi kalau yang mahal-mahal itu biasanya jual gimmick kan. Benar. Bisa dilipat. Ya, Samsung gitu ya. Iya. Yang apa pencetus gue, dia mungkin salah satu pencetus ya. Pencetus. Yang rilis pertama lah. Tapi Benar, mungkin folding phone itu udah ada sebelum dia keluar. Yang maksudnya jalanin, nih gue lagi mau launching ini nih, tapi yang launching duluan si Samsung gitu. Tahu? Iya benar-benar. Ya, harga mereka pun nggak murah-murah banget gitu, 20-an ke atas. 19-20 gitu. Ya. Cuman emang beda sih. Beda konteksnya lagi, balik lagi sih. Mau pakainya buat apa gitu. Meskipun udah bisa dipakai buat kerja, ya. Cuman kan tanda kutip kalau orang pakai iPhone biasa orang wah, gue lebih keren nih handphone gue. Ya itu dia kan, ada faktor sosialnya. Ketika lu taruh HP lu keluar di meja, Kalau beli iPhone kan orang taruh handphone gini kan, layarnya di atas kan. Kalau iPhone enggak, taruhnya begini, set. Biar kelihatan kameranya. Kalau 2 tutup ganti begini. Kalau 3 baru begini kameranya bobanya. Kalau udah 10 gitu kan jadi Danzo.
Danzo. Gitu. Jadi ada prestisnya sendiri lah beli barangnya lah, si iPhone itu. Gitu. Gue tertarik sih. Bisa sama sih. Gue lumayan tertarik sih ganti sih. Jadi nanti beli. Belum. Kan tertarik doang, eksekusi belum. Tertarik dulu. Kalau dia makin update-nya makin bagus, perubahan leap dari generasi 1 ke generasi 2 makin bagus. Ya biasanya Android juga kan ngomong kayak gitu dong. Biasanya. Iya. Cuma kan pasti ada satu era yang wah ini cuan banget nih gitu. Ya, kita nggak tahu era itu kapan. Iya, nggak tahu kan. Nah, sama nggak tahu kan kantongnya udah memenuhi standar atau belum kan. Iya. Kantong. Jadi kita lihat aja nanti. Kalau tiba-tiba ada 3 boba di sini atau udah Asik. makin banyak ya nanti kalian tahu. Oke, next. Nah, menurut lo nih, fitur atau layanan apa yang paling breakthrough di dunia smartphone? Yang wah, bisa begitu di sini. Smartphone ya? Iya. Fitur atau layanan apa yang breakthrough banget di dunia smartphone? Breakthrough smartphone. Kalau dari gua dulu deh. Ya contohnya Gua ya, 3G. 3G. Semenjak masuk 3G, lu punya ability buat video call. Dulu video call itu hal yang gila, lu bisa video call. Dulu kan telepon cuma bisa lihat, cuma bisa dengar. Gua nggak lewatin masa itu dong. Lu nggak lewatin ya? Nggak. Gue lewatin. Pas awal-awal video call itu terjadi, itu masih era Nokia 6600 yang bentuknya kayak gini. Ya nanti ada lah. Gini, yang kayak hexagon. Hexagon apa Oh, hexagon? yang agak-agak gemoy. Iya, agak gemoy. Yang hitam putih kayak panda gitu. Iya. Ya, terus ini trackpadnya bulat kayak pointer Iya. laptop. Itu pas era itu ada 3G. Terus jaringannya berubah jadi 3G gitu, punya fitur bisa video call. Itu keren banget gitu. Meskipun gambarnya masih pecah-pecah gitu ya, tapi gue bisa lihat muka orang di sono tuh keren. Ya, di sono tuh bisa di beda dunia ya. Di beda dunia. Beda negara, beda benua udah bisa. Benar. Beda dunia oh. Gimana? Planet Namek. Tuh Goku. Video kamu Goku. Ya, jadi tadi kan cuma bisa telepon kan, cuma bisa dengar suara gitu loh. Iya. Ya kan, bahkan di era telepon baru dibentuk aja dengar suaranya udah hal yang keren. Iya. Ya kan, Ketika siapa? Alexander Graham Bell. bener. Nah sekarang bisa lihat muka orang di sana, itu keren banget gitu loh. Jadi kayak dan semua provider berlomba-lomba kasih 3G. fitur, iya. Nih pakai kartu kita bisa 3G layanan kita. Lo pakai ini ke promonya gini gitu. 3G sih breakthrough menurut gua. Nah semenjak 3G keluar ke belakang itu tuh makin cepat gua berasanya. Iya, karena teknologi emang perkembangan teknologi sifatnya tuh eksponensial. Iya. Nggak linear dia. Kalau udah sekalinya ada breakthrough, dia lebih cepat lagi buat next-nya gitu. Benar. Gitu. Kalau gua 3G. Kalau lu apa? Kalau gua ya, tapi ini belum terjadi sih. Apa udah terjadi? Tapi gua belum tahu ya. Dulu tuh tahun 2016 gue ingat banget ada wacana mau keluar bentuk handphone itu, kayaknya dari Nokia deh mungkin ya. Itu dipasang-pasang, RAM-nya dipasang sendiri, chipnya dipasang sendiri, bentuknya kayak puzzle gitu, bikin Lego, tau gak lu? Tahu, Nothing Phone namanya. Gue lupa deh, pokoknya apa deh. Pokoknya itu. Udah ada sekarang. Jadi udah deh. Udah ada. Dia build-nya per part gitu. Per part gitu. Iya. Bisa dicopot-copot Iya, kan? bisa copot. Iya. Kameranya lu ganti, kalau nggak mau pakai kamera ya udah lu ganti space yang lain gitu. Iya. Jadi lu beli space-nya berapa banyak, nanti Iya. lu tinggal beli part yang lu mau pakai gitu loh. Nanti cuplikannya di sini. Emang ada yang bener ya? Ada. Oh, gue nggak tahu. Tuh terakhir 2015 terus nggak ada kejelasannya lagi, kira sampai mana lagi. Terus gue nggak search lagi sih. Iya. Menurut gue itu keren ya, karena itu kan sekarang lu bisa, gue bayangin tuh kayak semua provider misalnya dari perusahaan Samsung, iPhone, Apple ya, misalnya Apple dan teman-teman yang lainnya gitu ya, akan menyediakan masing-masing part itu untuk satu handphone gitu. Akan saling menjual per part. Jadi lu kalau mau beli terus ganti-ganti warna juga bisa kan. Jadi kayak handphone lu akan unik buat orang lain gitu. Keren sih. Customisasinya tinggi. Iya, customisasi tinggi, personalisasi juga tinggi jadinya.
Lu kalau yang suka kayak gini doang gitu. Ya, ya. Terus lu akan nyari maximize-nya kan. Oh, lu dengan gini kayak lu akan debatin mendingan pakai ini aja, kayak lu kayak main Dota aja kan. Lu pakai item ini aja, pakai item. Bener, Kenapa bener. gitu kan? Benar-benar. Unik gitu jadinya. Dan lebih hemat ini gak sih? Lebih hemat e-waste. Jadi limbah elektroniknya berkurang. Bisa. Terus yang kepikiran juga kalau rusak tinggal ganti part doang gitu loh. Iya. Part ini ganti. Gitu. Benar-benar. Tinggal kayak keren sih itu. Sekarang sih sebenarnya semua produsen smartphone itu mereka mengatasi hal itu, mereka buat banyak tipe kan. Tipe ini lebih unggul di foto misalnya kamera, tipe ini lebih unggul ke game ya. Kalau ada fitur kayak tadi, Iya, lu tinggal bikin satu ini, iya, tinggal lu satu. jual partnya aja. Bener. Iya, tinggal bikin partnya. Bener-bener. Iya. Jadi lu nggak usah bikin banyak model. bener, Yang lu bikin modelnya spare dikit, partnya. terus limbah elektroniknya lebih dikit Iya. gitu. Ada, cuman itu masih prototype. Iya. Ya waktu itu gue kalau nggak salah nonton di David deh. Kayaknya ada, iya. Dia copotin nih satu part. Gua nggak pernah belum nonton. Iya. Nanti gue ini cuplikannya sih. Oke. Semoga kalau nggak ada kurang apa-apa, berarti Nggak ada. udah di take down atau gue lupa salah inget. Iya, nanti nggak ada. Ntar gue isi yang lain. Gitu. Oke. Paling breakthrough. Keren. Menurut kalian apa guys? Paling breakthrough? Kalian Bisa handphone menggunakan laser belum ada ya? belum. Kamera depan, Kacamata. wifi. Kalau wifi ya semenjak udah 3G sih internet wifi jadi kayak lebih beda juga sih ya. Benar. Maksudnya kayak wifi oh ya udah gitu. Kalau Jadi dulu kan biar kabel aja. benar. Suatu yang wah. Oke, pertanyaan gue nih. Ada cerita unik gak tentang HP yang digunakan misalnya? Entah hilang kek, cerita unik meledak nggak? kek, kecopet kek, atau gimana kek gitu. Ada. Cerita unik apa tuh? Ada. Kalau ngomongin handphone tuh erat banget dengan hidup gua. Asik. Karena gua pecinta. Suka biasa habis kecil mama nangis gitu kan. Banyak kenangannya. Karena handphone Hapus gak ya? Hapus. teknologi tuh menarik banget gitu. Oke. Jadi gua awal yang handphone paling berkesan buat gua itu bukan BlackBerry. BlackBerry itu ya hype lah. Gua gak anggap itu handphone lah. Gua lebih anggap itu kayak orang lagi pakai, lagi hype, FOMO, bisa terus FOMO. menghasilkan sesuatu. Orang jualan banyak banget dari BlackBerry kan, ada grupnya pakai pin lu apa gitu kan. Menurut gue yang paling paling memorable buat gue pas gue pakai Samsung J2. Itu masih bentuknya kayak batangan gitu, terus kecil, bezelnya tebel banget, layarnya kecil. Nah, di situ tuh tempat gue oprek-oprek. Yang tadi itu ya, tempat gue bereksperimen gitu. Dari icon pack-nya gue bisa taruh ini. Terus nanti dia bisa ininya, bahkan ya kita bisa ganti bootingnya. Booting kan cuma tulis Android gitu kan. Ini gue bikin kayak Spider-Man, ada giniannya. Terus keluar tuh Android itu keren banget lah. Padahal simple gitu kan. Cuman custom ini, custom itu, custom ini, custom itu, jadi bikin pengen cari tahu lagi. Ada forum-forumnya, ngikutin, download sana, download sini. Ya, sampai itu handphone tuh gak bisa nyala lagi. Karena tadi salah pasang gitu ya. Bukan. Karena emang umur. Oh, udah. Gue berhasil selamatkan dia setelah dia mati itu, di CPR masih bisa dia. Ya, jadi itu. Terus kalau dulu itu handphone itu kan baterainya nggak tanam ya. Maksudnya? Baterai itu Bisa bisa cabut. dicopot. Oh iya. Terus baterai copot itu kan identik dengan dia bisa menggembung gitu ya. Karena dicas terus, Yang tanam juga bisa gembung. tapi nggak begitu kelihatan kan. Kalau gembung mah gembung tetap. Gitu ya. Iya. Oh, gue belum pernah sampai tahap itu sih. Kalau HP yang dicopot itu bisa copot pasang baterainya menggembung gitu. Sampai covernya tuh gak muat lagi. Kayak orang pakai baju perutnya, aduh gimana nih gitu. Kancing bukan satu. Kancing buka satu gitu. Sampai gue takut itu bisa meledak tiba-tiba gitu Iya kan. sih emang betul. Serem gitu. Tapi nggak saya meledak. Iya, tak tahu. Coba meledak seru ceritanya. Aduh. Gak meledak gitu. Udah, itulah Samsung J2. J2 Prime kalau nggak salah. J2 Prime. Entah nggak ingat. Oh, gue pernah kehilangan.
Oh gitu, gimana ceritanya? Kehilangan. Nggak kehilangan HP. Oh kenapa? Oke. Terus. Kenapa? Itu gue yang kenalin gue pas pakai BlackBerry Pearl. Itu BlackBerry Pearl yang bentuknya tuh. aneh sendiri. Gimana tuh? Bentuknya kayak Nokia. Heeh. Angkanya masih 1 2 3 sampai 9. Jadi ketik SMS-nya masih kayak mau pencet B ya Dua kali A. gitu, ya. 2 kali 2. 2 ya pencet 2 kan, 2 kali gitu. Kayak gitu. Tapi masih udah ada trackpad-nya. Terus kameranya udah 3,2 megapiksel. Keren banget. Karena zaman dulu VGA BlackBerry itu udah 1,2 apa 1,8 ya? 1,2. Lupa gua 1,2 atau 1,8 megapiksel kan? Iya. Iya, udah di atas VGA. Iya. Itu VGA, bukan VGA. Di atas VGA bener. VGA namanya. VGA bener. Yang Iya. kalau di foto gambarnya masih banyak semut-semut ya. Iya. Kalau 1,2 megapiksel ya masih bisa, cuma kalau di sana udah pecah. Gua Bener. 3,2 megapiksel. Woi. Jadi Lebih kalau penting. itu pas ngumpul, pakai itu aja, pakai yang bagus. Woi. Itu kecil HP-nya. Jadi resolusinya mungkin kayak bagus ya, padahal karena layarnya kecil juga. Gitu, tapi gua hilang. Kenapa tuh hilang? Kenapa tuh hilang? Namanya hilang ya? Enggak, maksudnya pas lagi makan. Jadi itu di waktu ada acara sekolah. Hmm. Pas gue SMA ada acara sekolah, gua kan ngumpul di rame lah, Iya. pas meeting gitulah. Gue tinggalin HP di kelas. Gue balik-balik hilang. Terus sekarang gue nggak tahu tuh siapa tuh. Lu rahasia gak? Gue terlalu males ya untuk kayak gitu, ya udah hilang ya udahlah. Jadi buat anda yang Menghilangkan yang ambil handphone ambil ini, itu, tolong balikin. enggak sih, nggak usah. Hubungi email di bawah sini. Semua terjadi karena ada alasannya. Asik. Terus udah tuh seminggu gue nggak pakai HP jadinya. Tapi gue bisa hidup tanpa nggak pakai HP. Bener. At that moment. Bener sekarang. Jangan bahas sekarang dulu, gue lanjutin. Oh iya oke. Seminggu nggak bisa pakai HP tuh nggak apa-apa gitu loh. Bener. Kalau temen gue mau panggil gue ya udah. Ke rumah. Ada nomor telepon rumah. Nomor telepon rumah, bener. Ya, cuma karena udah pakai HP-nya semua kan, dulu pakai BBM semua kan. Iya. Segala macam. Jadi gua nggak ada yang tahu, udah pakai ada apa ya udah. Tinggal besok ke sekolah, ada apa gitu, masih bisa hidup gitu. Tanpa ada HP. Karena dulu hiburan gua bukan cuma di HP BBM-an dulu, enggak. Kan dulu gua main PSP ada di rumah juga, jadi sibuk sendiri juga ada gitu. Iya. Nonton masih oke lah, nonton juga masih banyak hiburan kan. Iya. Terus seminggu kemudiannya, gue beli lagi tuh HP baru, pakai uang jajan sendiri, tanggungan ya kayaknya. Beli BlackBerry Pearl juga. Padahal itu udah keluar model banyak yang baru juga ya, maksudnya kayak BlackBerry yang Gemini ya udah keluar yang tipe yang barunya, update-annya kayak nggak apa lupa lah. Gue tetap lebih suka Pearl karena udah nyaman, terus kecil gitu ya. Iya. Yang hilang warna hitam, gue beli warna putih. Keren. Keren cuy. Kalau ada BlackBerry Pearl lagi mungkin enggak sih. Masih ada nggak tuh handphone sekarang? Yang putih? Iya. Kayaknya masih ada ya. Masih ada. Pak gue jual ya, apa rusak? Nggak tahu nih katanya. Ada itu, gue sempet kehilangan. Kehilangan HP, bukan kehilangan yang lain. Keren. Itu ya. Gila. Trackpadnya sih yang revolusioner sih. Iya. Kayak orang lain tuh nggak pakai gituan. Iya. Dia Ini trackpad. bola trackpadnya itu. Gue bukan bola. Gue kayak mousepad. Oh. Yang kotak. Oh, yang kecil itu. Yang kecil ya. Oh iya, kalau BlackBerry itu dia bola ya? Bola yang kayak gini. Oh, pointer. bola ribet. Bola tuh itu suka nge-glitch, suka Iya, suka belok kiri dia Apa namanya? kiri mulu. apa yang namanya istilahnya itu dia Ini. suka ngedrift. Ngedrift. Ya, bener. bola ngedrift. Bener. Kiri mulu. Gue pakai trackpad. Jadi gue nggak mau rusak. Bener. Iya. Suka dicopot sendiri tuh kalau yang bola-bola tuh kalau orang dulu gue pernah copotin saking dia nggak bisa gerak-geraknya, gue cabut aja lah, terus lagi truk gitu. Nah, gue pakai itu dari kecil Oh, atau kan iya, bulat. yang kayak buat fingerprint. Iya, ya kotak bentuknya. Iya. Wah keren ya, gue nggak segitunya sih. Soalnya BB gue dulu dikasih, gue nggak beli sendiri, dikasih buat jualan. Jadi gue terima aja padanya. Iya. Terus BB kan dulu sebagus apapun tetap lemot ya. Browsing tuh lemot banget gitu. Wah, browsing mah zaman dulu karena bukan lemot karena BlackBerry-nya sih. Mungkin era itu internetnya emang masih belum sekencang itu juga. Enggak juga loh. Nggak ingat gua. Kalau Gua pakai jangan handphone internet, yang Sob. lain bisa cepet. Itu lama banget, nggak keluar. Yang cepet BBM-nya, messaging-nya. Iya. Makanya ketika dia udah nggak ada, sampai orang cari-cari kan. Android pun tetap di-download itu BBM. Orang tuh Ingat. berlomba-lomba untuk dapetin fitur BBM itu lagi.
ada statusnya, ping lah, ngeping lah. Sekarang kayak udah nggak ada. Nah sekarang nggak ada, Udah dibantai sama WhatsApp, udah tutup ya. udah tutup. WhatsApp udah Tahun berapa cover gitu udah nggak ada. semua dengan lebih baik. Gitu. Ah menarik. Kalian ada gak yang kayak gitu? Yang hilang lah, atau dikasih lah, atau berbagi handphone tuker-tukeran gitu. Beli satu buat pakai rame-rame. Beli gak rame-rame, berdua aja. Tuker-tuker gitu. Oh, ada gitu? Ada. Nggak tahu. Temen gua ada begitu. Tuker-tuker, hari ini gua, besok lu gitu. Handphone. Belinya bagi dua. Gitu. Aneh lah, tapi ya kayak gitu. Ya ada. Ada. Unik. Oke, next. Menurut lo nih, kan handphone butuh jaringan untuk bisa beroperasi, untuk hubungin orang maksudnya. Nah, layanan telekomunikasi apa sih yang paling cuan buat lo dari dulu dan sekarang? Yang cuan. Iya. Maksudnya dari harga, Apapun, paket segala macam. apapun. Nggak pernah ganti gue. Gue cuma beli satu nomor, gue nggak pernah ganti. Dari dulu. Iya. Ini nomor enggak. Gitu. Pakai provider apa deh? Gue pakai provider Excel. Excel. Dari dulu Karena pas ukuran awal-awal juga banget. Hah? Dari dulu Di dulu ya? pas pakai Pro juga nomor sama. Kasih nomor itu? Oh, itu gak tuker gak? Pernah tuker gak? Gantiin? Iya, upgrade dong. Iya, Iya. jadi mini SIM, Jadi- micro SIM. Itu kan tinggal dipotek doang. Oh, Nah, iya, waktu iya. itu pernah harus daftarin apa supaya apa gitu, lupa. Tahun 2015 kalau nggak salah. Ganti 2014. 4G kali. Iya, pokoknya nomornya masih sama. Ya, ya. Gue nggak pernah ganti. Kegerai berarti ya? Hah? Kegerainya. Enggak kok, tinggal SMS aja. Oh, terus dia kirim? Enggak, langsung berubah otomatis. Kayaknya nggak ganti SIM-nya deh, cuma lu update aja. Sampai Daftar. Iya, gue lupa deh. Pokoknya. Hmm. Iya, pakai Excel. Excel berarti. Jadi gue nggak pernah compare harga, jadi gue nggak tahu. Yang Nggak lain. pernah ya? Nggak tahu, nggak pernah. Kalau gue Tri. Oh, kalau Tri emang terkenal dulu waktu itu Rp1 per karakter. Itu lucu. Tri itu berjaya banget coy. Zaman Zaman gue dia SMP. udah merge sekarang sama Sama Indosat. yang sama Excel apa? Ini. Tri Axis ya? Axis. Axis. Indosat sama Tri. Axis sama Tri. Ya. Jadi Tri itu era-era gue SMP tuh berjaya banget. Semua temen gue pakai Tri. Depannya 0899, 0898. Nah, kalau ekosistem lu semua Tri itu murah karena telepon tuh free ya? Gratisnya 10 jam. Gratisnya nggak ngotak. Iya, gratisnya ada temen gua Iya. apa paket telepon apa beda server ini main cuma 2 jam. Iya. Sama Tri 130 jam. Iya, Wah. bener banget. Bisa grup call lagi. bener. Wah, kita ada Iya. grup call ya. Gue sampai bela-belain telepon-teleponan di WC. Gara-gara itu gak habis-habis cuy. Iya. Sampai subuh-subuh gitu. Biar teman lu dengerin suara belakang. Terus habis itu kadang udah nggak usah, gue aja telepon asik. Iya, ganti dong gue yang habisin dong. Iya, nggak Itu usah lah, grup gue aja. teleponan. Gue habis-habis nih, gitu kan. Nah itu si Tri itu dulu ada paket pulsa sesama namanya. Oh iya benar-benar. Jadi lu isi Bisa. satu, Nah. dapat 3 kali lipat. Iya, pulsa sesama tapi nanti bisa dikasih lagi. Tahu gua. Nggak bisa. Ada bisa dikasih sama. Nggak bisa nih, nggak bisa. Jadi lu bisa, gue dulu biasa isi 30.000, dapat bonus 60.000 dong. 60.000 ini pulsa sesama yang bisa digunakan untuk telepon sesama Tri. Iya. Gue isi 30.000 dapat 60.000, 30.000, 60.000 gitu. Sampai setelah gue ganti yang mini SIM gitu, gue males ke gerainya gitu. Terus dia udah makin lemot. Lu tahu berapa pulsa sama gue? Sejuta kan? Kira-kira berapa? Sejutaan. 3 juta. Gue pikir kalau ada duit bisa dicairin, wah batuk juga ya. 3 juta, lu mau telepon, sini gue yang telepon gitu. 3 juta berapa tahun itu? Lama banget pokoknya. Gue setia banget ya sama Tri deh, sampai dia nggak bisa lagi. Harus ganti mini SIM, dipotek juga nggak bisa. Karena ukuran yang kuning-kuningnya itu tuh lebih gede. Iya. Jadi nggak bisa, harus dituker. Aku males. Jadi ya udah gue ganti Excel sampai hari ini. Gitu. SMS pun juga sama. SMS tuh kita nggak hemat-hemat karakter. Oh ini. Dia ada kayak misinya sehari. Plus SMS 10 kali. Baru dapat unlimited. Oh. Jadi gue biasa PI. Gue kirim gitu ke siapa? Udah terbuka di ke unlock di 10 kali. Ayo kita ngomong panjang-panjang gitu. Wah seru banget deh. Gue ingat ada satu waktu itu provider yang dia tuh gratis 3 detik pertama.
Nggak tahu itu. Itu gue jadi bercanda tuh lucu banget. Era itu kayaknya ada yang cerita deh. Dia pakai kartu itu 3 detik tuh gratis gitu. Telepon dong. Iya. Langsung, lu lagi di mana? Mati. Terus tinggal respon kan dia. Nyalain ya. Satu, dua. Oke, gitu. 3 detik gratis. Udah lewat detik keempat langsung bayar. Mahal Jadi, ya, lumayan gua mahal. lupa deh apa ya. Lupa Nggak tahu nih. apa itu. Terus pernah zaman dulu ya, ada tuh lu kalau beli belanjaan di mana sampai segini lu dapat gratis HP satu. Tahu gak lu? Nggak tahu. Gue pernah, kayaknya di dekat rumah gue deh, ada deh itu. Lu beli kayak 100.000 belanjaan, lu dapat gratis satu HP. Itu udah build Sama SIM-nya? ya, sama SIM-nya, sama nomornya segala macam. Bisa dipakai, kecil-kecil banget itu. Itu kayaknya itu deh, gratis 3 detik itu tuh bisa itu. Oh dulu ada Asia, namanya Asia. Wah, main. Asia lo nggak tahu? Sebelum Axis bukan sih? Bukan, itu bukan provider, ini handphone. Asia. Main ketemu. Ada fitur namanya Asia Ngoceh. Bukan fitur sih, handphone yang tipenya itu namanya Asia Ngoceh. Jadi emang dikhususkan lo beli handphone ini untuk teleponan. Dia ada fitur 1000 jam. Pas beli langsung dapat 1.000. Langsung dapat. Lu mau isi paket pun dapetnya segitu gitu. Jadi emang ditujukan untuk orang yang doyan teleponan. Gitu. Jadi banyak nih cuan-cuannya dulu. Kalau sekarang kayaknya lebih ke internet ya. Iya. Lebih ke kuota internet Sama terus kecepatan sih. Sekarang sama kan kecepatan. orang cari agak mahal dikit ya udah nggak apa-apa, yang penting cepat sama nggak lemot, terus nggak sering mati kan internetnya. Bener. Terus sinyal bagus dimanapun. Iya. Itu yang dicari sih. Bener. Tapi kalau cari cuan kayaknya enggak deh. Mendingan mahalan dikit tapi mau Stabil. dimanapun, di hutan masih bisa ini segala macam. Iya. Iya benar. Kadang kalau ke rumah temen lu kayak rumahnya kayak gua kan baru masuk dikit, wah sinyal langsung hilang kan. Betul. Gitu. Iya. Dulu Tri buruknya sinyal. Iya. Kadang udah masuk ke ruangan mana tinggal satu batang, satu Iya. bar doang sinyalnya. Cuman keuntungan itu ya tinggi gitu. Betul. Jadi kita Ya selapannya harus di gitu. cari sinyal. Jadi itu sih Tri dulu memorable banget sampai dia merger. Udah nggak ada lagi. Kayak sekarang masih ada yang pakai Tri deh. Masih lah, Masih deh. Nomor 3 gampang-gampang lagi dihafalin. Iya, bagus nomornya. 08. Banyak 9, banyak Iya, 8-nya. 9. Nomor gua aja masih ingat. Oke. Game mobile yang paling seru atau lama dimainkan? Game mobile paling lama dimainkan. Kalau gua Clash of Clans sih. Iya, Clash kayaknya of- jawaban lu itu sih. COC. Gua main dari 2010 ya. 2010 atau 11. 2011 lah. Gua main. Wah, rajin banget gua. Sampai 2019 kayaknya deh. 9 tahun, Iya. 8 tahun, 9 tahun. Iya. Gue loyal deh. Gue apapun tuh gue loyal. Jadi kalau Gila, itu gue pikir main game gue lebih lama. Dia masih lebih lama lagi, buset. kalau nge-hook sama gue itu pasti panjang jangkanya. Jadi gue Yang itu nggak banyak. ya kan beda. Oh, Kalau iya. game kan nggak bisa itu kabur. Jadi si game ini tuh Clash of Clans itu nggak tahu ya sekarang masih main apa enggak ya orang-orang ya. Kemarin ada yang baru download lagi. Ya itu Karena baru mungkin, update lagi. mungkin itu Sekarang- kali. Sekarang mau- sudah TH Town Hall 16. Oh, Udah 16 cuy. gue terakhir 14. Ya, udah 16. Iya. Jadi Clash of Clans itu kita tuh main game civilization. Jadi kita bangun kota kita, ada persenjataan kita, defense kita, army kita, prajurit kita, terus kita bangun lumbung-lumbung resource kita. Nah, kita manage tuh, ya. Terus yang keren itu tuh strategi-strateginya biasa. Ya, dan yang kenapa dia booming banget ini kayak waktu sempat dia berjaya 7 tahunan, itu top chart 1 di Android sama di iOS tuh karena dia tuh pionir. Salah satu pionir game yang tipenya begitu. Kan dari sana udah banyak kan kopi-kopiannya kan, Betul, KW-KW-nya kan, betul. segala macam banyak. Tapi yang pionir tuh dia. Dia bisa bikin mekanisme lu bertarung sama orang lain secara langsung tapi nggak langsung juga gitu loh. Jadi lu bikin base kan untuk Ya. bertahan, tapi lu juga bikin siapin pasukan untuk nyerang. Hmm. Lu lawan musuh, tapi di saat yang nggak bersamaan juga.
musuhnya pun nggak bisa ngelawan balik. Dia Iya. bisa revenge Iya, namanya. lu hancur ya paling kecuri berapa semacam. Tapi udah update fitur baru kan, yang di map yang malam, lu jadi live, Betul, betul jadi banget. live. Iya, Lu iya, ngadu iya. dalam waktu 3 menit apa 2 menit gitu. Lupa Iya, apa iya. gitu. Langsung live, ngadu skor. Hmm. Lu bisa ngancurin selalu banyak kayak gitu. Nah itu bisa terjadi karena usernya juga banyak. Iya, karena user banyak dia bisa Dia jadi bisa live. gitu. Kalau yang main dikit nggak bisa begitu nyari Iya, sampai makanya kapan. awal dia rilis kan nggak bisa kayak gitu, tapi bikin konsep gimana ya cara nyerang orang. Oh, ternyata orang offline pas lagi nggak main nih. Ini kan gamenya termasuk idle. Ah bener. Game idle ya. Iya, Jadi pas iya. lu matiin gamenya, nah lu bisa diserang nih. Iya. Makanya lu dipaksa lu harus jagain terus. Iya. Itu dia yang bikin orang tuh jadi nagih gitu game. Bener, bener. Gue bener. diserang nih, atau gitu gue Iya, nyalain iya. terus, nyalain Iya. terus. Bahkan ada itu orang China kalau nggak salah, dia nyalain tuh handphone Iya. banyak satu rak, nggak dimatiin. Jadi Iya. kalau kita masih on di game kan kita nggak bisa diserang. Betul. Kalau kita online kita nggak bisa serang karena kita jadi kayak nggak kelihatan gitu. Bener, bener. Jadi kalau kita lagi tidur gitu semacam baru bisa diserang. Iya, iya. Jadi karena dia mendunia, ya kan jam tidur kita beda-beda ya. Iya. Kalau ada yang siang, malam yang tidur, jadi kita bisa nyerangnya ke negara lain. Bener, bener, bener. Ada turnamennya bahkan. Iya, sering banget waktu itu rame Turnamen. kan. Bener. Keren lah. Yang seru kombinasi-kombinasi prajurit yang dipakai buat nyerang orang. Kok gue lebih suka strategi bangun defense-nya di mana sih? Kenapa ini di sini? Kenapa sebelahannya harus di sini? Trapnya di sini, temboknya di sini. Dikasih ada yang nggak pakai tembok, biar orang masuk biar kena trap gitu-gitu keren Iya, sih. iya, iya. Kalau Bener. nyerangnya kan lu taruh di mana kan? Jaraknya itu gue pusing kalau gitu. Gue lebih suka itunya. Kalau bangun base-nya gue copy orang biasa. Iya, Gua nggak tapi mikir. dia tapi ya benar kopi orang, tapi ini udah ada fitur kopi ya. Kalau dulu nggak ada pindahin sesuatu ya. Iya, gue catet, tau gak gue ambil kertas, gue gambar di sini ada di sini, Itu ya? ada di sini, gitu. Pengen lagi. Iya. Sekarang masih ada di handphone gue. Iya, gue. Tapi gue belum pernah buka lagi. Paling cuma ambil ininya doang, ambil resource-nya doang. Buat Gitu dicuri udah. lagi. Iya. Nah, males soalnya Iya. makin mahal gitu harganya. Kita semua udah dimurahin. Apalagi dimurahin lagi Iya, kesel. dulu Iya. udah mahal kan. Ya, Dulu gue banyak. bangun ini 7 juta misalnya, sekarang harganya 3 juta. Aduh, murah banget. Tau gitu. Iya. Banyak konsep tahu gitu. Betul. Sampai gue ada komunitasnya kan, itu kan ada klan. Iya benar, bikin klan. Komunitas. Keren ya. Sampai ketemu loh, gue ketemu orangnya. Iya. Iya. Waktu itu gue Bener. pernah ketemu orangnya rame-rame sama engkau gue juga. Ayo kita ketemu gitu, Iya. bahas strategi gitu. Getol banget lah dulu lah pokoknya lah. Dulu gue gak main sih, gue tau adik gue yang ikut, adik gue tuh lebih jago main COC-nya. Hmm. Gue tanya, oh ini, wah adik gue lebih jago. Waktu itu dia pernah ke Bogor ya, apa kemana ya? Coba buat ini kumpul-kumpul klan, Iya. kumpul Saking antar klan. solidnya gitu kan. Wah keren Keren. itu. Keren banget. Keren of Dia keren. dapat bajunya lagi. Dapat barbarian. Iya, dapatnya cewek Itu archer. Iya, keren. Solid. Sekarang udah jarang game kayak gitu lagi. Jarang ya. Yang fan base community-nya tuh kuat gitu. Benar benar benar. Itu yang bikin bagus COC. Lu gimana lu? Gue kayaknya kalau paling lama ya atau paling seru ya Di handphone nih kan. game handphone, nggak bisa game lain. Maksudnya emulator, janganlah kita ekspor emulator lah. Misalnya COC, bukan COC sih, anakannya COC sebenarnya. Clash Royale. Bukan, Samurai Siege. Jadi yang bikin COC itu kalau nggak salah ada 2 orang apa 3 orang. Satu keluar, si ini, gue lupa namanya siapa. Antara yang buat atau yang selalu top player di COC. Kayaknya top player deh. Kan di COC itu ada ranknya lah, kayak Mobile Leaderboard, Legends, leaderboard lah. Apa dari trofi kan. Nah ini nomor 1 nih bertahan 3 tahun atau 4 tahun gitu dia terus nih. Dia keluar, dia nggak main COC lagi, dia bikin game sendiri dari COC juga, base ininya. Tapi menurut gua lebih keren karena tiap troopsnya bisa ada senjata, weapon. Jadi misalnya kayak barbariannya, nah barbarian bisa pakai senjata ini, senjata ini, senjata ini. Nah, tiap senjata tuh punya keunikan masing-masing. Jadi strategi nyerangnya jadi lebih bagus. Dan saling counter. Defense towernya pun juga misalnya Archer Tower. Kalau di COC kan Archer Tower udah gitu. Kalau ini Archer Towernya ada 3 jenis archernya. Tipenya ada yang kayak ricochet, jadi kayak lu pas ini dia mantul. Ada yang dia nembak meledak, ada yang nembak kebakar. Kayak gitu, jadi beda-beda. Jadi kerennya di situ sih. Karena lebih variatif, lebih suka di situ. Dan tuh gue main sampai 3 tahun 4 tahunan gitu.
lama juga. Terus kamu tuh begadang gitu kan, jagain biar nggak diserang kan. Biar nggak diserang doang. Bener. Nyalain aja udah, baterai habis, lupa ngecas sampai mati. Diserang dong gitu. Apalagi lagi ngumpulin buat bangun yang mahal. Bener. Harus max gininya. Aduh, Iya. susah banget itu. 7 juta itu, Iya, duitnya aduh. udah 6.500.000 diserang. Tapi kurang dikit lagi gitu kan. Iya. Aduh kesel. Maka ada shield, bisa beli shield. Iya, itu dia makanya jualan sama Jualan di situ. Perisai biar kita nggak diserang. Kayak gitu, guys. Gitu. Kalau kalian apa? Game sekarang kayaknya orang rata-rata main Cuma PUBG. buat ini isi waktu doang ya. Ya, PUBG, Yang di HP ya, PUBG, Mobile Legend, Apex Legend. Oh, gue ganti deh, gue satu game lagi. Gue suka banget nih game ini. Oh, Potion Punch 2. aduh. Ya, ya. Ini indie game. Jadi ya. publishernya kecil. Dexterity ya. Iya, game kayak gini lah kurang lebih cara mainnya. Ya. Itu Main apa sih dia? seru sih. Main apa? Intinya ada orang mau beli sesuatu, lu bikinin barangnya kayak game apa ya? Dinner Dash. Enggak, kalau Dinner Dash tuh simpel, lu tinggal klik doang warnanya sesuai. Kayak game gitulah, Potion Punch lah. Nanti ada di inilah gambarnya. Kalau coba main guys. Tapi ini game lumayan bikin stres. Buat orang-orang yang tidak terbiasa Di bawah tekanan. under pressure, betul. Kayak gua. Iya, karena game itu harus cepat, nggak boleh salah. Kalau salah repot segala macam. Wah, gitu. Nah, gue suka ketegangan itu. Gue suka apa tuh detailnya kayak lu ngeliat sekali, set, gitu. Ya. Preparing makanan Iya, ini preparing banyak sih. Ada makanan, minuman, makanan. senjata, beda-beda. Tiap map beda-beda. Tapi intinya sama gitu. Makin lama makin susah. Detail, makin detail. Iya, makin detail, makin ribet lah. Terus dia, keren lah. Gue suka karena sensasi under pressure-nya. Terus lu berhasil, wah satisfying gitu. Iya. Itu gue udah main 3 tahunan juga. Oh, sama satu lagi gua ada kukiran. Ya. Kukiran. Ya, gila pikiran. Gua Gue hampir sih main. kukiran gua suka banget sih. Meskipun lucu-lucu gitu, cuma lompat-lompat gitu. Karena koleksinya banyak. Koleksinya banyak satu. Terus Koleksi leveling up-nya tuh gue suka. Iya. Jadi harus meskipun gacha-gacha juga gitu kan. Ini feeling gue nih, Kukiran series ya akan bentar lagi dibikin MOBA. Kayak Mobile Legend. Feeling gue. Dia tuh lagi prototipe kan kemarin keluar tuh Cookie Kingdom, Kukiran Kingdom ya. Itu kan build base, bukan base lah, cuma rumah-rumahan doang bagi resource, tapi lu pakai 5 karakter buat nyerang gitu. Petualangan gitu kayak apa? Clash Royale. Enggak, 5 orang doang. Yang lu pilih karakter dari awal nih 5 orang. Nanti maju dia ada 3 kali pace, ada musuh pertama lu gebuk bisa pakai skill. RPG. Ya game RPG gitulah. Nanti maju lagi, terakhir lawan bos. Wah, gebuk gitu. Itu lagi bikin, feeling gue ya, dia tuh lagi bikin per karakter skill-skillnya masing-masing biar nanti diaplikasikan ke MOBA. Karena karakter Cookie kan udah banyak tuh. 141. Dia tahu. Sorry, 81. 181 karakter loh. Mobile Legends berapa karakter gitu ya? Iya, Dota. Nah, lebih mirip kayak Dota, jadi lebih kompleks gitu. Iya. Terus item yang udah dibikin sama Kukiran kan udah banyak banget tuh. Iya. Item ini kan. Itu pasti source-nya itu dipakai nanti buat item yang bisa dibeli gitu buat di MOBA. Jadi source yang dia buat itu udah bisa mumpuni untuk jadi MOBA game. Tinggal dia lihat balancing-nya sama fitur yang unik, beda sama yang lain. Mungkin tiba-tiba pas lagi jungle bisa tiba-tiba dapat koin apa gimana, mungkin lah, nggak tahu lah. Ya. Ya mungkin bikin biar beda gitu loh. Ya kan, kalau sama lagi ngapain orang main Kukiran MOBA? Ya karena lucu doang sih. Kapan lagi lo main MOBA tapi Kukiran? Iya. Ada sih, gue main sih, lucu sih itu. Ada yang kayak gitu juga Pokemon, seingat gua. Iya ada Pokemon Turning, Pokemon apa ya? Pokemon. Tapi gua cuma main beberapa saat terus gua kurang seru. Iya, beda lah. Terlalu patah-patah gitu. Kalau udah pernah mainnya Dota, main itu lagi mah ya beda lah. Iya. Ya, tapi kalau Kukiran kayak kalau kalah kayaknya nggak apa-apa gitu, lucu soalnya kan. Bener, kalah ya udah. Tapi kadang kalau gua main yang itu aja tuh kalau nggak dapat gitu kemis gitu, gua usah ulang. Retry gitu. Oh, kalau main Kukiran, lompat gitu. Satu permen kelihatan. Satu permen nggak kena, gua pulang lagi. Bukannya pakai energi ya? Enggak, sekarang udah enggak. Oh, udah Enggak. Tuh guys, boleh main guys, kan udah pakai energi, main terus Kukiran. sampai 24 jam, bisa. Level gua baru 200-an sih. Bisa. Boleh. ID-nya nih di sini guys. Sombong yang nih. Pelan-pelan boleh. Bener, kan kalau udah level 200 nggak boleh sombong. 238. Dedikasinya tinggi. Iya. Bangun tidur langsung main. Iya.
Aduh, Mau tidur kacau. main dulu. Aduh. Lagi makan nunggu tidur main. Jadi ikutin ya guys. Oke, next. Umur HP paling lama dipakai. Tipsnya gimana biar panjang? Umur HP paling lama berapa? Oke, nggak lama-lama banget ya, 3-4 tahun gitu lah Oh iya, normal. gue juga. Gua- 4 tahunan sih. Gue bukan masalah dirusaknya sebenarnya. Belum rusak pun gue ganti. Karena dia makin lemot. Satu. Rusak di sini konteks gue nggak bisa nyala sama sekali ya. Iya, udah nggak Udah, bisa pakai gue lah. kuat itu udah lempar aja. Atau kan udah nggak kuat gitu lah. Iya. Lemot banget, buset dah. Atau mati nyala mati. Gue pernah tuh handphone mati nyala mulu. Dicas nyala mati men. Udah ganti baterai, ganti ini, ganti itu, nggak bisa. Ya, itu Ya bisa udah. di ya itu lah. Di sirkuitnya kan. Sirkuit ini baterai. Nah, malah paling lama 3-4 tahun lah. Itu pun udah mulai lemot-lemot gitu. Nah, itu yang gue bilang tadi. Mungkin bedain Android sama iOS itu. Android itu emang Kayak build strength lifespan-nya tuh emang nggak begitu panjang. 3-4 tahun. Iya, Kalau lu bisa jaga banget 5 tahunan lah. iya. Makanya orang bilang, nggak apa-apa gue bayar kemahalan. Tapi panjang pakainya. Kecuali lu FOMO ya, pengen yang lebih baru lah. Gitu. Itu dia, makanya tiap tahun dia keluar kan. Iya. Gitu. Tapi masih bisa mumpuni dipakai itu. Tapi kalau Android, masalah-masalah gue tuh sekitar-sekitar ini. Either baterainya itu cepet Bocor. banget habis bocor. Itu bisa ya. Kedua, kameranya tiba-tiba buram. Udah tua, katarak. Iya, rambut tua. Katarak. Iya. Terus atau yang ketiga dia melemot. Mau diapain gak ngaruh. Mau dihapus semua gak ngaruh. Emang udah tua gitu dia. Jadi 3 itu sih. Kalau udah begitu meskipun dia belum rusak tetap gue ganti handphone baru. Toh gak semahal iPhone gitu maksudnya. Ya. Oh, gue biasa sih 3-4 tahun bukan karena lemot segala macam sih. Gue bisa nggak pakai, kan nggak pakai aneh-aneh ya. Gue cuma bisa buat buat sosmed segala macam, main game juga sederhana. Paling sering tuh gara-gara kecelakaan. HP-nya jatuh, terus langsung dia gagar otak kan. Gagar otak udah mulai lemot, tiba-tiba baterainya aneh-aneh. Itu udah mulai ganti tuh. Udah saatnya. Ya, tapi biasanya HP-nya tuh kena kecelakaan tuh kalau udah umurnya udah emang Udah layak untuk kecelakaan. Iya, udah layak celaka. Bukan lagi celaka, maksudnya udah emang umurnya lah waktu ganti HP gitu. Kalau gue jarang sih celaka gitu. Gue celaka tuh handphone terakhir gue ini. Lu malah lu nya. HP-nya selamat, lu nya yang patah-patah. Iya, handphone gue terakhir ini pernah celaka, jatuh. Tapi aman. Lagi buka map di jalan. Jatuh, pecah. Baru beli berapa bulan ya? Baru beli 3 bulan. 3 bulan. Iya, Masih handphone garansi baru. ya? Masih garansi, Masih nggak garansi. bayar. Mahal tuh LCD kan. Iya. Untung nggak bayar. Tapi sisanya aman-aman aja sih. Jadi lebih ke umur sih punya gua. Kalau tips menjaga ya menurut gua sih ngecas jangan lewatan. Terus jangan sampai 100%. Ini tips-tips yang gua pernah dengar ya. Cas itu sebelum pas udah lagi warning nggak bisa 20% itu udah boleh cas itu. Sebenarnya cas lagi 60% pun juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai terlalu full, karena kalau terlalu full kan dia muatannya terlalu banyak nih. Takutnya sistem yang untuk ngejaga kan biasa udah ada canggih kan. Dia ngelimit nih kalau udah berapa persen dia udah langsung stop kan. Jadi sebenarnya listriknya udah nggak bisa masuk gitu. Tapi kan itu mau berapa lama sirkuit itu berjalan kan. Kan tuh jadi kalau bisa sih jangan sampai full, jangan sampai terlalu habis gitu. Sama lah kayak kita makan kan. Jangan sampai terlalu kenyang, makan sebelum lapar. Kayak gitu. Kalau gua dengernya malahan begini. Dia port colokan cas itu ada berapa kali colok. Emang ada umurnya. Misalnya 3.000, 5.000 kali colok gitu. Nah, semakin kan ada orang yang suka turun dikit ngecas gitu. Misalnya udah 70% nih, ngecas. 60% ngecas. Belum harus ngecas gitu. Itu akan makan dia punya Ya, durability portnya. Selain itu ngehabisin jatahnya aja. Sebelum saatnya habis sudah habis gara-gara hal yang unnecessary gitu. Terus habis itu apalagi? Jangan main HP di jalan lah. Jangan main HP di jalan memang. Ya, itu paling gampang ya bikin celaka jatuh, handphonenya semacam. atau kalian. Ini kita pernah bahas nih. Iya, jadi Jangan. Terus habis itu apalagi? Buat ngejaga. Pakai casing. Pakai casing ya. Ya.
Meskipun Ya, lebih keren nggak pakai casing kadang, Ya, tapi pakai casing menjaga. kayak minimal kan kita nggak tahu kan apa yang terjadi. Benar, benar. Jatuh kita keselip apalah tangan tiba-tiba tremor atau gimana. Benar. Jatuh. Iya. Bahkan itu juga jadi apa ya? Jadi produsen casing tuh berlomba-lomba ciptain yang paling anti jatuh gitu, Military grade. Iya. Military grade. Dibanting. Gua pernah lihat. Katanya pecah. Iya. Dia case-nya agak gemuk gitu ya. Dibanting nggak rusak handphonenya. Ya. Karena proteksinya tinggi. Gitu. Jadi ya apa yang harus dipakai. Sebenarnya kalau dia bikin ini dia paling gampang tuh iklannya bahan yang digunakan sama dengan Nokia. Wah, langsung beli semua. Benar. Itu Nokia sakti banget sih. Sakti Nokia. Nokia tuh handphone yang Itu tiernya God gitu deh. Dia tier paling atas tuh. Benar. Mau internet kencang segala macam ngadu jotos hancur juga. Benar. Gila kan Nokia. Tapi kenapa sekarang handphone nggak kayak gitu? Coba. Karena build different kan. Usefulnya juga different. Kalau dulu tuh mungkin itu dipakai mungkin pas zaman perang. Jadi kok kena ini semacam anti peluru bulletproof. Nggak pakai Nggak Kevlar, tembus. nggak Pakai Nokia. pakai Nokia. Ini saking kuatnya loh maksudnya. Iya. Mungkin zaman dulu orang banyak kerja itu rawan jatuh gitu HP. Misalnya kayak pekerja bangunan pakai ini Nokia. Kan kalau kebanting ya udah aman gitu, tinggal tolong ambilin dong, dilempar. Gitu. Kok sekarang kan lebih buat mejeng gitu kan. Benar. Dan lebih biar ganti cepat kali ya. Ya kan jual kan, dijual. Iya. Bener kalau iya itu salah satu ya. Ada teorinya kan. Ada teorinya bener. Lampu kan. Teori lampu betul. Benar, iya. Teori lampu bener. Sekarang zaman dulu guys, kalau nggak tahu sih ini benar atau enggak ya, pernah ada yang research. Zaman dulu lampu lifespan-nya itu 20 tahunan satu lampu. Tapi sekarang jarang yang sampai gitu karena semua perusahaan lampu di era itu sepakat untuk ngurangin lifespan-nya supaya orang beli lagi. Ya simpelnya gitu ya. Iya. Kalau nggak ganti-ganti orang. Iya. Nggak untung dia. Nggak untung. Beli sekali, tapi orang nggak ganti-ganti. Yaudahlah, lifespan-nya dikecilin aja, biar rusak nggak nyala lagi, orang beli lagi gitu. Betul. Make sense sih. Nah jadi semuanya juga kayak gitu. Termasuk mungkin handphone kayak gitu juga. Lifespan nggak bisa panjang-panjang. Iya. Coba pakai fitur yang sekarang sebagus ini, tapi build-nya kayak Nokia. Wah, anti banting ini kuat semacam. Orang nggak mau ganti lagi kan? Benar. Nggak ada keharusan buat ganti. Iya. Gitu. Kalau kalian gimana? Kalian Ingat ingat era Nokia nggak? Ya, pertanyaan apa tadi? Umur HP ya? Umur HP kalian bisa paling lama berapa tahun? Iya. Gua nggak pernah ganti handphone setahun, gua nggak pernah sih. Iya. Handphone Kecuali baru. hilang. Kecuali hilang, iya itu nggak ada opsi. Itu hilang. Guys, ini udah kita singgung sedikit nih. HP pertama yang dipakai apa? Oke, HP pertama gua Nokia 3310. Nih, begini bentuknya. Nokia 3310 ini Gue nggak tahu. bentuknya normal aja, normal candy Ini bar. anti banting bukan 3310? Bukan. Enggak anti banting tapi keluarga Nokia, keluarga anti banting. Sepupunya. Sepupunya ya. Jadi Nokia 3310 ini gak ada yang spesial, candy bar gitu. Terus keyboardnya masih 13455 Ya, 0 bintang pagar. 0 ya, bintang. Yang memorable karena perjuangan belinya. Karena Tisu. gue beli handphone tuh kecuali si BlackBerry selalu beli sendiri, either pakai duit jajan atau kerja atau copet mah belum. Enggak lah. Either pakai uang jajan, uang sincia, ya kan? Imlek, iya. Uang Imlek. Akhirnya ganti HP. Iya, atau kerja gitu. Nah pertama kali gue masih inget banget tuh Nokia 3310 gue beli 1,2 juta. Buset. Mahal gak tuh? Mahal kan? Mahal. Di era itu 1,2 juta bisa dapat apa kan? Betul. Gua nabung gila-gilaan gitu ya. Mungkin 2 tahun baru kebeli kali itu handphone. Tapi puas gitu. Wah, aku bisa ya ternyata mengumpulkan duit buat beli ini gitu. Udah itu handphone pertama gua tuh Nokia 3310. Habis itu selanjutnya nggak se-hedon itu lagi. Berkurang. Ada lah. Yang penting gua pernah gitu.
Nah itu sih, ya memorable pertama kali. Gue HP pertama gue apa ya? Gue nggak tahu modelnya lagi. Nokia juga betul. Kan era itu kan Nokia mempasari semuanya deh. Jarang ada pesaing yang lain. Betul. Cuma Sony Ericsson doang. Sehingga gue. Motorola. Motorola keren banget. Tiga itulah yang mempasari handphone di Indonesia ya. Lu pernah lihat gak Motorola yang bentuknya tipis banget? Yang kayak martabak tipis kering. Dia keypadnya tuh nggak nimbul, keypadnya tuh rata gitu loh. Kalau dia bukannya begini. Yang iya bukannya begini. Bukannya iya. Begini. Oh, ada juga yang kayak gitu Iya, benar kan, yang iya. diputar begini. Ada lah, aneh lah. Iya, wah keren. Motorola sih keren banget. Razer, R-A-Z-R. Razer. Motorola R-A-Z-R kalau nggak salah ingat. Nih, bentuk kayak begini. Kalau salah nanti dikoreksi. Iya. Pokoknya keren deh Motorola. Gitu. Gua yang unik gara-gara HP pertama itu dulu tuh bikin gambar pakai karakter doang. Misalnya pakai tanda miring, titik 2, koma, titik. Oh iya. Gambar. Iya bener. Nanti kalau udah jadi, Iya. tunjuk gue ini gue bikin gini gitu, pamer-pamer. Bener-bener. Atau jadi yang panjang gitu kayak ular dari atas ke bawah. Iya. Wah, kalau di Happy New Year. Iya, zaman dulu apa? Zaman BB itu auto text ya? Iya auto text bener. Jebret warna itu. Sekarang Dulu tuh jebret. Isinya manual sama bikinnya, semua. iya gambar. Iya, manual. niat banget itu orang yang bikin. Iya. Asli. Dia bikin ada jalurnya gitu. Iya. Net. Harus tuh pelan-pelan, space-nya berapa kan jaraknya gitu. Iya. Buat Kenzi nih nggak tahu nih. Iya, auto text tuh begini bentuknya. Iya, di contoh-contoh banyak auto text. Auto text terjadi. Ada yang lempar bangku gini. Gitu. Ini pengen gue suka apa? Iya, lempar bangku. Flip table. Iya. Oh, gitu. Lucu banget Parah. ya. Di BlackBerry itu ya. Sekarang udah si pentol. Iya, sekarang stiker si pentol. Zaman dulu tuh kok pakai itu Iya. emot lebih berasa gitu. 2D bentuknya. Oh iya, terus kayak Bisa bayangin ekspresinya gimana. Ya, gitu. gila guys. Wah, kita next. Sekarang mayoritas lu pakai handphone buat apa? Sosmed, main, kerja? Gua kayaknya lebih buat main nih sekarang. Kalau kerja kan nggak kerja lewat handphone. Kecuali di podcast dianggap kerja deh. Ya, enggak lah kita nggak kerja itu. Kerja ini mah Apaan nih? sambilan. Sambilan. Lah, gua sambilan. Iya, Pak. Iya mah hiburan kita, Hiburan. bukan kerja. Iya. Weh udah jadi belum podcast? Iya. Weh udah jadi belum itu kerja? Itu kita mah nggak kayak gitu. Terserah jadinya kapan. Iya. Iya. Terus. Buat main nih, buat main aja. Main aja. Main aja. Hmm. Enggak buat main Oh, kita sosmed buat kali. main. Sosmed kayaknya udah gitu-gitu doang kan ya. Iya sih. Gue sampai di tahap gue malas buka IG. Iya, gue juga kayak buka IG kalau ada yang ngechat juga. Kan Iya. Iya. Kalau nggak ada ngechat gue malas buka IG. Iya, atau rasa. kan orang kirimin reels kan? Iya. Ya tiba-tiba 30 reels gitu. Iya. Liatin. Udah. Ya bener. Gue males buka IG kayak Iya. udah apa ya? Bosen kali ya. Iya. Gitu-gitu Sekarang aja. udah ganti mungkin udah mulai ganti era mungkin. Iya. Gue males. Caranya buka kemana IG. juga nggak tahu. TikTok. Pasti kalian juga ngerasa kan? Kalian kalau buka IG gitu kayak merasa tiap kali ngeliat makin ngerasa kok hidup ini kayak cuma gitu doang gitu. Benar. Apalagi yang keluar itu aja kan, Iya. nggak variatif banget kan. Iya, itu lagi. Ya kalau lucu ya udah gitu menghibur tapi khusus kerja lewat aja nggak ada yang berkesan gitu, nggak ada. Nggak ada yang gimana. Kalau zaman dulu tuh yang bikin HP zaman dulu tuh berkesan banget karena lu bener interaksi langsung sama orang kan, SMS, Iya. telepon, grup call waktu itu zaman Iya, dulu. iya. Sekarang kayak udah jarang kayak gitu. Lebih sendiri. Dia bisa sendiri terus kayak posting kayak lu di mana kayak ya udah gitu. Ya udah. Gitu sih. Kalau gue lebih ke sosmed sama main sih. Sosmed pun IG jarang, gue lebih buka TikTok sekarang malah. TikTok gue tuh isinya tuh banyak yang ini. Edukatif, Iya, yang biasa slide gini loh, kayak carousel gitu loh. inspiratif. Nggak harus inspiratif Enggak. juga sih, info-info aja gitu. Misalnya tempat di Jepang gitu misalnya, belok gitu. Terus lebih random. TikTok tuh lebih random. Tiba-tiba bisa keluar, wah panik. Iya. Kalau IG kan lu biasanya buka Iya. makanan, isinya makanan. Ya karena algoritmanya lebih spesifik ke lu. Iya. Lebih sesuai target. Kalau TikTok kan enggak. Random semua dilempar aja. Makanya orang yang Begitu. baru mulai pun punya kesempatan yang sama ditonton oleh banyak orang. Iya, karena algoritmanya random. Betul. Gitu. Lebih ke TikTok sih gua sekarang.
Sama YouTube lah paling. Ya YouTube. Dengan podcast itu. Dengerin podcast kita, jangan lupa di sini. Link ada di bawah. Ngapain link kalau nonton ini? Kalian share aja link yang ini. Ya, Iya. share ke teman-teman kalian. Kasih Gitu. tahu nih dua orang ini. Yang sering kasih tahu kalian yang baik-baik. Es. Kalian. Udah susah. Susah kowe bikin. Oh, itu susah. Susah weh. Tiba-tiba enggak ada kalian apa tuh kalian. Gua kira gampang. Ya lu kan yang mulai gampang. Oh, padahal lucu. Kalian. Oke, abaikan. Oke, langsung main. Sama main tadi. Kukiran sekarang game gua yang gua mainin tiap hari. Oh, Itu Mercer. Mercer apa? iya. Oh, Apa sih namanya itu? di Island apa? Bukan itu. Gue lupa namanya. Pokoknya itu Lupa game namanya. cuman gabung-gabungin gitu loh. Simpel doang. Ya, misalnya pisang sama pisang gabung, di pisangnya dua. Ya, atau jadi smoothies pisang. Ya, dua pisang gabung jadi satu sisir gitu loh. Makin lama makin advance gitu. Gitu doang, cuma membunuh waktu aja. Ada orang beli, Killing time, jual. ya jual gitu. Karena gambar lucu sih. Gambarnya lucu. Gambar lucu. Iya. Sama kukiran dua, udah. Itu doang kerjaan gua. Iya. Kalau pakai HP ya. Pakai HP. Ini sekarang HP gimana ya nggak pakai kamera bagus apa semuanya kecuali memang buat kerja ya. Bener. Kayak lu vlog apa segala Iya, macam. iya, iya. Baru lu Content cari creation. yang tinggi gitu. Benar-benar. Kalau lu cuma buat gitu doang, ngapain? Iya, overkill sih. Overkill. Tergantung sih. Mungkin kalau lu udah punya HP kayak gitu, mungkin lu akan gunanya beda lagi. Betul. Tapi nggak menjamin sih. Nah, tergantung. Iya, tergantung si orangnya. Mm-mm. Bahkan pakai HP yang kayak gini pun, kalau orang yang mau buat itu ya buat aja. Bisa, bener. Gak sampai Kita- harus. Ya, modal HP doang guys. Iya. Kita modal HP doang. Gitu. Ruangan kayak gini. Iya. Mahal nih ruangan. Lu lunas. Iya, belum lunas ruangan ini. Wow. Faktor-faktor apa aja yang lu pertimbangin pas mau beli smartphone baru? Oke, kalau gua jelas isinya. Isi Otaknya. jeroannya. Jeroannya. Dia pakai prosesor apa, Betul. dia pakai RAM-nya berapa, internalnya berapa. Iya. Gue sangat memperhatikan internal sekarang. Oh ya? Gue cuma 3 sebenarnya. Oh, tapi lu dulu. Karena menurut gue ke depan data akan makin gede. Terus habis itu dulu 64 GB tuh gede banget. 128 gede banget. Sekarang gak cukup coy. 128 di handphone gue ya. Buat gua. Iya. Mungkin karena gue jarang hapus-hapus ya. Oh iya. Iya, jarang hapus gitu kan. Iya. 128. Kalau gua akan beli. Jangan disimpan lama-lama. Jadi next Nanti nih. keinget lagi. Next nih. Nangis lagi. Next. Lu diam. Next. Kalau gua mau beli handphone baru, ya, kira-kira gua akan mempertimbangkan hal ini. 3 hal yang harus Anda pertimbangkan sebelum membeli smartphone baru. Yang pertama, prosesor, jelas. Ini subjektif ya. Subjektif Menurut buat dia. gua prosesornya ya. Prosesornya mau pakai Snapdragon kek, mau pakai MediaTek kek. Ya. Gua kan lihat dulu dia performanya gimana di review orang. Dia bisa running kayak gimana, terus FPS-nya gimana. Meskipun gua nggak main gamenya juga, cuman kan kalau itu aja bisa dibantai apalagi yang ringan-ringan. Gitu prosesor. Yang kedua, itu adalah ininya apa tadi, memori internal. Internal buat gua minimal sekarang 512 kalau di takaran gua. Hah? 256 masih oke lah. Tapi kalau mau lebih optimal, gua pikirnya gua pakai 4 tahun, 5 tahun 512. Ini yang tanpa micro SD di luar ya? Tanpa micro SD di luar, Buset. 512 gua butuh. Ya. Buat edit video ini 3 GB coy. 512, bayangin. Banyak. Oke. Kemudian yang ketiga, Hujan guys. hujan guys. Yang ketiga itu adalah apa ya? Lebih ke ini sih. Baterai kali ya. Baterai. 3 baterai. Udah 3 itu Baterai internal chipset. sama chipset. Kalau gue sih karena kayaknya kalau punya HP cenderungnya intinya benar jeroan.
kalau layar segala macam biasanya sudah mendukung sekalian. Kayak udah ngikut gitu loh. Kalau chipset segini pasti dikasih layar bagus gitu loh. Iya. Jadi yang lebih penting lihat chipsetnya benar. Chipset gue sih ya, kalau bisa sih cari yang terbaru tapi yang termurah. Ya kayak apa yang gue pakai sekarang ini. Value for money. Ya, worth to money-nya, value price-nya. Ya. Itu chipset. Terus ini GPU-nya. Ya. Buat gambar Grafik processing unit. processing unit gitu. Gue bisa cek yang Adreno-nya minimal 600 lebih. Gitu. Kenapa? Karena kalau nih dua chipset ini bagus, Adreno bagus, main game udah oke. Iya. Main game AAA kayak Genshin Impact nih, bisa rata kanan bisa. Cakep gambarnya. Kayak gitu. Bisa 60 fps atau 30. 60 fps bisa kayaknya. Kayak gitu. Terus yang ketiga baterai kayaknya enggak deh. Memang internal enggak. Dua ini doang sih. Tapi bisa yang lain mendukung gitu loh. Karena kadang chipset bagus, GPU-nya enggak gitu bagus. Gitu. Adreno-nya paling 400, 500-an. Sama RAM deh. Gue tambahin sama RAM. Ya, kalau RAM betul buat running suatu ini Minimal 8 lah sekarang. bukan karena buat multitasking ya, bukan. Bukan. Supaya biar cepat aja Iya. running suatu apps ke yang lain gitu. Iya. 8 giga lah. Minimum. Iya. Makin gede makin bagus. Faktor-faktor apa dia? Kalau gue lihat model kamera itu belakangan. Iya, itu belakangan. Ada chipset belakang. Gue nggak liatin kameranya. Oh, berarti ini chipset, GPU, harga. Ya. Harga. Ini 3 oke, langsung ambil. Biasanya gue lagi stick nih di satu series nih. Gue lagi pakai tuh Pocophone F4. Iya. Ini kalau Pocophone keluarin F6 atau F7 mungkin gue akan ganti Pocophone F series lagi gitu. Iya. Karena gue tahu nih, wah ini bagus, itu worth to price-nya oke semacam. Ya. Terus udah pernah pakai, nggak ada Udah masalah pakai, gimana. iya. Jadi, oke. Oke. Dua terakhir. Yang pertama, iPhone itu overpriced atau emang layak dihargai segitu? Ini disclaimer, ini Disclaimer. subjektif ketidakpengetahuan kita terhadap iPhone. Betul. Overpriced atau Overpriced emang layak, dia emang dihargai segitu. Kalau buat gua, kalian yang nggak mampu beli. iya. Kalau bilang mahal tuh, Nggak ada Nggak barang ada, mahal nggak di- mahal di- barang tuh nggak ada. Nggak ada guys. Duit kalian. kalian bukan Bukan kalian. marketnya, iya. Kita. Jadi Kalau lihat beli barang masih cek harga, itu berarti kita belum sanggup. belum di rate itu. Nanti kita akan bahas di next video. Enggak dong. Next to video dong. Next to video Next to video. tentang Spoiler, hal spoiler. itu. Ya. Ya, jadi handphone mahal atau enggak tuh tergantung gitu. Iya, Ada yang 80 juta juga ada handphone. ada. Cuma kalau 80 juta kan dia jelas nih. Bahannya dari emas, Benar. ininya dari ini. Benar, emang kebutuhannya untuk fashion. Layarnya kristal apa gitu. Diamond. Beneran ada. Layarnya kristal. Iya. Nggak, bukan kristal kayak permata, bukan. Bahannya sama kayak kristal. Oh, Diamond kuatnya. apa gitu. Iya. Oke. Jadi susah pecah. Hmm. Ada yang bahkan layarnya dulu bulletproof. Bulletproof Iya, bulletproof. layarnya. Iya, emang military grade. Oh. Emang gitu, emang dipakai handphone buat militer. Hmm. Jadi kalau buat mungkin nanti ada perang gitu, dia bisa telepon keluarga tersayang itu tanpa perlu takut kena Atau anjok. enggak begini. Dia bisa. Iya. Gitu. Iya. Oh Gitu. gitu. Ada emang kayak gitu. Iya. Military grade biasanya. Kalau buat gue sih yang tadi balik lagi ke iPhone itu overpriced sih. Karena yang lain pun harganya segitu-segitu gitu. Kecuali dia bertengger sendiri di atas segitu. Yang lain jual harga biasa aja. Ya mungkin kita bisa bilang dia overpriced. Atau yang lain ambil kesempatan. Dia udah bisa jual tinggi gitu. Gua berasa fitur gua lebih bagus. Ya udah gua samain aja harganya segitu. Ya, menurut gue sih, gue ngerasa kalau dia overpriced kalau fitur yang sama, ini yang sama, tapi harganya beda jauh. Ya. Gue ngerasa itu overpriced. Atau Kalau upgrade-nya dikit-dikit doang ya. ya, Tahan-tahan gitu upgrade-nya. ya, atau nggak ada komparasi misalnya iPhone ini sama HP yang lain, mungkin bukan dari iPhone, mungkin dari Android. Fiturnya sama, mirip apa segala macam, di compare semua sama. Terus kayak harganya jauh lebih tinggi. Ya ini gue bilang overpriced. Apalagi dijual mungkin exclusivity yang di luar build ini ya. Yeah. Misalnya softwarenya, Yeah. bukan hardwarenya. Ya berarti itu mungkin ada nilai jual di situ.
Itu. Cuma menurut gua itu nggak overpriced karena harga yang mereka pasang itu kan sama membagi segmen kan. Siapa yang membeli, dia tuh memilih konsumen. Iya, iya. Dia tuh udah bukan cari konsumen soalnya. Menurut gue ya, Apple bisnisnya tuh udah dia itu milih konsumen. Dia mau targetin siapa yang beli mereka. Karena kalau udah kebentuk, dia akan betul. loyal. Betul, kalau dia udah kebentuk nih komunitinya kan dia udah build dari iPhone berapa kan sampai iPhone ke 15 sekarang ini. Betul. Udah 15 tahun lebih gitu dia udah build komunitinya. Jadi kayak lu next-nya ada ya tetap kritik saran pasti diterima. Makanya dari Type C. Nah, maksudnya kritik saran segala macem dan dia build community kan. Next-nya pun ada ya nggak langsung semua ganti juga, nggak ada yang tipenya yang 4 tahun sekali baru ganti, ada yang 3 tahun, tapi tetap di iPhone gitu loh. Ya. Loyal Ke iPhone lagi. Bukan karena loyal sih, karena itu kan sulit keluar juga. Udah banyak built-in ke sana. iTunes-nya dia pakainya di cloud-nya di situ, semua di situ. Kalau kan di Android susah kan. Iya. Nggak bisa gampang pindahin gitu. Makanya kalau nggak mau susah beli 2. Satu Android, satu iPhone. Iya nggak? Bener. Untuk kaum-kaum yang menang-menting ini nggak relate, nggak apa-apa. Gue juga masih pakai 1. Iya, sama gue pakai 1 aja cuma pakai buat gitu doang. 2 kan biar itu nggak ke hook gitu. Tadi kayak ketemu lu tadi dia pinjam-pinjaman kayak gitu. Iya, ganti. Kita beli iPhone kita ganti. Iya gitu. Lu yang beli. Lu yang bayar. Lu yang cilin. Udah pagi ya, udah. Gitu. Oke, last. Kembali. Lah. Mirip nih. Tipe smartphone apa yang pertama kali lu pakai? Kenapa pilih itu? Tadi gue udah jawab. Tipe smartphone apa? Ini beda nih. Bukan HP pertama nih berarti. Sama sih, tipe smartphone pertama. Tadi gue udah jawab. HP gue pertama kali Nokia 3310. Kenapa pakai itu? Karena waktu itu paling keren. Nah, gue lupa bilang. Dulu lu lihat handphone di mana? Gua di tabloid pulsa. Betul. Ini dia di tabloid pulsa. Itu gua dulu nggak suka beli ya, gua suka ngeliat itu, gua apalin modelnya, Sama. baca ininya, fiturnya apa, biar gua tuh nambah wawasan orang ngomongin HP, gua Iya, paham. betul banget. Gua suka liatin naik turun harganya. Iya, gua cek ini Plus 50.000. besok naik gak ya? Besok naik gak ya? 150.000. Seru banget tuh. Seru banget, udah kayak lo saham. Iya, kayak belajar saham gitu. Iya, Misalnya tabloid pulsa, bener. terus kita menganalisa kok naik, kok Iya. turun. Oh, ternyata Apa? ada model baru yang Iya, gitu. bener. Oh, ternyata fitur ini, oh dia nggak ada, oh lebih mahal. Oh, berarti fitur ini mahal. Bener. Itu lengkap banget tuh tabloid. Buset tuh, Iya. berhalaman-halaman. Berhalaman kita bacain, kita tunggu tiap minggu. Orang tuh beli, Gue sih pinjem sih. gue beli habis potong rambut di depan tuh ada tukang jualan itu koran gitu gue selalu beli tablet pulsa. Gue bilang mak gue mau beli tablet pulsa 1. Tiap minggu gue beli, lo bayangin aja saking geeknya gue beli. Sekarang sih udah enggak, lihat nonton di David Gadget gitu. Mantap. David Gadget gitu. Jadi dia langsung lengkap itu. Lumayan David Gadget gitu. Kalau dia tuh lebih bukan menyarankan sih, dia lebih General. di bawah fun gitu loh, di Iya. general gitu. Tapi kalau mau in depth, yang beneran ngomongin jeroan, yang geek banget gitu, bukan David Gadget Jagat Review namanya. Nah itu lebih in depth lagi tuh. Lu mau lihat ini angka-angka berapa persen, nonton ke sana. Gitu. Nah balik ke tadi Nokia 3310 itu paling worth for money dan fitur-fiturnya paling bagus lah di antara kolom-kolom yang lain di tablet pulsa. Itu sasaran gua, pakai duit angpau 2 tahun sama nabung. Oh, gue dikasih HP gue pertama. Iya, Jadi nggak bisa pilih gue. privilege. Dikasih. Kalau yang HP gue beli pertama itu BlackBerry Pearl karena ya itulah kecil. Terus dia pakai trackpad bukan trackball. Trackball bener namanya. Iya, sama trackpad. Trackball. Trackball sama trackpad. Gue pakai trackpad. Terus kamera 3,2 megapiksel. Itu bangga banget Itu orang bangga dulu banget. tuh. VGA tuh kayak tier paling rendah biasa aja. Terus pas Gemini, wah udah oke lah mendingan gue 3,2. Belum ada yang ngalahin tuh. Ya, sampai muncul 5. Sampai muncul 5 itu ketika udah masuk yang touchscreen, full touchscreen. Ya. Itu pas Samsung udah masuk. 5, 8,
5 dulu 5 banyak lah, terus masuk yang ke-8. Sekarang 10, udah 60 megapiksel udah kayak 128 Iya. megapiksel, zoom sampai bulan. Padahal bulan Iya. juga nggak kelihatan. Iya. Zoom sampai Gimik. masih kelihatan, cuma ya agak ini aja. Iya. Gitu guys. Jadi Udah guys hari ini. kalian ada cerita apa? Smartphone favorit kalian atau paling memorable? Boleh Yang penuh-penuh kenangan itu. tulis di kolom komentar bawah. Penuh kenangan. Handphone apa yang kalau kalian buka membagikan memori-memori kalian? Ya, biasa sih 2 sih kalau nggak banyak foto kenangan. Itu cara beli handphonenya tuh penuh kenangan biasanya. Ya. Karena itu yang tadi sih gue jadi keinget sih cerita, maksudnya zaman-zaman sekarang takutnya tuh udah hilang sensasi itu gitu. Ya, karena gampang aja Iya, keluar. mau duit. beli ini ya udah langsung beli. Nggak ada kayak proses perjuangannya gitu. Bener, informasinya berlimpah segala macam. Iya. Dulu kita nyari info itu tuh Wah, susah banget. Kayak lu bener-bener cari harta karun. Iya. Wah nih dari berapa puluh ya? Berapa ratus jenis handphone kan? Cari mana? Pelan-pelan dibaca. Iya, pelan-pelan di compare sana Wah, sini. ini akhirnya nih paling cocok nih sama gue nih. Iya. Wah, tuh baru kayak beli. puas. Iya. Dan mata kita tuh udah fix ke sana, itu aja yang kita Yang lain pantau. nggak tutup mata. Bodoh amat yang lain keluar. Setia makanya. Setia itu mahal. Ya udah, gitu guys. Kalian kalau ada kritik dan saran, feel free tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya topik yang mau diangkat, misalnya kalian lagi pengen topik ini dong diangkat, gitu misalnya. Atau ngomongin ini dong, pengen tahu kalian gimana. Kita dengar dulu. Kita dengar dulu, nanti kita diskusikan, kita akan coba. Kita dengar dulu. Ya. Nggak langsung kan. Langsung. Dengar dulu. Nggak janji, nggak janji, nggak Kita janji. pernah bahas kan kalau make sense, budget wise, ya oke. Oke, kita sikat. Ya, jadi stay tune di episode berikutnya, kita ketemu lagi. Bye bye. Oke.